Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Genius. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya, Dea Satika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Genius. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik yang sering adik-adik jumpai baik di SMP, nggak jumpai sih, mungkin sering ada didengar di SMP, dan sekarang di kelas 10 kita akan membahas itu tentang atom. Nah, sebelumnya silakan adik-adik cek terlebih dahulu video bagian atom awal yang telah saya sediakan di video sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang konfigurasi elektron. Nah, mungkin adik-adik pernah mempelajari itu sekilas di SMP. Ada beberapa sekolah yang telah mengajarkan materi itu. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana melakukan konfigurasi elektron suatu atom gitu ya. Jadi, saya akan beri judul di sini konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini terdapat dua cara. Yang pertama itu cara menggunakan kulit yang sesuai dengan teori atom Niels Bohr, bahwa atom itu terdiri dari kulit-kulit yang berisi elektron. Nah, kemudian konfigurasi elektron yang kedua itu dengan menggunakan konfigurasi elektron subkulit. Nah, subkulit ini lebih modern lagi ya. Maksudnya ini yang berlaku untuk setiap atom dan biasanya kita gunakan sampai sekarang, berlaku umum gitu ya. Nah, konfigurasi kulit juga masih digunakan, namun terdapat beberapa kelemahan di konfigurasi kulit ini sendiri. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi elektron itu? Nah, konfigurasi elektron merupakan apa coba kira-kira? Mungkin ada yang pernah mendengar. Nah, di sini definisi konfigurasi elektron adalah pengisian atau pengaturan distribusi elektron dalam kulit atom. Nah, jadi konfigurasi elektron ini sebaran atau distribusi atau pengaturan pengisian si distribusi elektron dalam setiap kulit-kulit yang terdapat pada atom. Nah, itu yang dimaksud dengan konfigurasi elektron. Nah, sebenarnya elektron itu bagaimana? Apakah dia berkumpul dalam satu kulit atau dia itu letaknya bebas gitu, acak, random? Nah, ternyata tidak. Ternyata ada aturannya untuk letak atau posisi si elektron. Nah, jadi yang pertama tadi kita akan membahas tentang konfigurasi kulit dari Niels Bohr. Nah, untuk konfigurasi kulit ini ternyata kulit itu ada tingkatan energinya. Jadi penyusunan konfigurasi elektron dalam kulit-kulit ini berdasarkan tingkat energi. Ya, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa kulit itu semakin keluar dia tingkat energinya semakin tinggi gitu. Jadi yang paling rendah itu kulit yang dekat dengan inti atom kayak gitu. Nah, konfigurasi kulit ini ternyata kulit itu ada jenisnya. Ini ada kulit ke N1, 2, 3, 4. Ini nama, jumlah elektron maksimal, nah, saya buatkan tabel supaya lebih mempermudah adik-adik. Jadi kulit ke N ini, kulit pertama itu
dekat dengan inti. Kulit kedua itu kulit lapis kedua dekat dengan inti, seperti itu. Jadi nama kulit pertama itu yaitu ada K, L, M, N. Jadi ini sesuai abjad ya, K, M, N, O, P dan seterusnya. Kemudian jumlah elektron maksimalnya berdasarkan rumus ini 2N kuadrat, di mana N ini merupakan kulit ke ya. Jadi kalau kulit pertama berarti N-nya 1. Berarti 2, 1 kuadrat berarti ada 2. Kemudian kulit kedua itu ada 8. Kulit ketiga ada 3 kuadrat 9 kali 2 18. Kulit keempat 4 kuadrat 16 berarti 32. Jadi ternyata di kulit pertama itu atau kulit yang paling dekat dengan inti ini, jumlah elektron maksimal yang berada pada kulit tersebut yaitu ada 2. Kemudian di kulit kedua itu jumlahnya maksimal harus ada 8. Di kulit ketiga itu ada 18. Kulit keempat itu 32. Kulit 5 itu kita gunakan persamaan ini aja. 5 kuadrat 25 kali 2 berarti 50 dan seterusnya ya. Nah biasanya sampai kulit keempat saja itu udah cukup banyak untuk adik-adik belajar di kelas 10 ini ya. Jadi hubungannya dengan konfigurasi kulit ini bagaimana? Nah jadi konfigurasi elektron itu jadi di sini kita beri keterangan elektron itu sama dengan nomor atom pada atom netral ya. Jadi apabila saya mempunyai nomor atom sebagai berikut. Jadi 8O atau oksigen dengan nomor atom 8. Bagaimana cara membuat konfigurasinya? Jadi di kulit pertama itu maksimal 2, berarti kita tulis 2. Sisanya itu berarti ada 6 elektron lagi. Di kulit kedua itu maksimalnya 8, sedangkan ini sisanya 6. Ya udah berarti kita tulis sisanya 6. Jadi untuk atom oksigen ini apabila kita gambarkan bentuk atomnya, anggap ini sebagai inti. Ini kulit pertama, kemudian ini kulit kedua. Nah, bengkok ya. Nah, gitu. Kulit pertama itu maksimalnya 2 elektron. Jadi kita tulis di sini ada 2 elektron. Boleh nggak tulis ya berpisah? Nah, seharusnya itu elektron letaknya berpasangan, tapi terkadang ada juga di sekolah yang menjelaskan letaknya itu bisa jadi ini satu di sini satu. Jadi itu kembali lagi bagaimana gurunya mengajarkan di sekolah ya. Kemudian tapi lebih tepatnya dia itu letaknya berpasangan, kecuali nanti ketika dia akan berikatan baru dia memisah si elektronnya seperti itu. Kemudian ini 6, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi apabila ini kita kasih keterangan sebagai inti atom, berarti untuk 8O ini konfigurasinya 2, 6. Berarti kulit pertama 2, kulit kedua ada 6. Seperti itu kurang lebih gambaran bagaimana konfigurasi kulit. Contoh lain supaya lebih adik-adik banyak berlatih ya. 11Na, berarti konfigurasinya kulit pertama 2, kulit kedua 8, 10 ya, sisa 1 elektron. Nah, ini berarti menunjukkan ada 3 kulit di Na. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit terakhir itu ada 1. Jadi gambarannya 1, 2, 3 seperti itu ya. Di sini 2, 8, kemudian 1. Nah, ini untuk natrium. Selanjutnya itu untuk contoh lain, misalkan saya punya nomor atomnya 20Ca. Berarti ini konfigurasinya bagaimana? Kulit pertama 2, kulit kedua 8. Nah, ternyata kulit ketiga itu sisanya 10 ya. 10. Nah, tapi ini berdasarkan aturan kestabilan kurang tepat. Jadi ini kurang tepat. Lebih tepatnya bagaimana? Nah, 10 ini kita pecah lagi karena di kulit terakhir itu dia biasanya tidak lebih dari 8. Jadi 10 ini masih bisa dalam keadaan stabil. Jadi stabil sebelumnya itu 8. Berarti kita
10-nya stabilnya 8, baru 2. Jadi kita lihat ke belakang keadaan stabil sebelumnya, bahwa dia itu 8 juga udah keadaan stabil kayak gitu. Jadi yang lebih tepat adalah yang bawah ini, seperti itu ya. Baru misalkan saya punya contoh lain, 35Cl 2, 8, 18, 28, berarti ini 7 ya. Nah baru ini betul, kulit ketiganya 18, karena sisa dari 28 ini ada 25, ternyata lewat dari 18, oleh karena itu pecahnya dari 18, sisanya 7 gitu ya. Nah di konfigurasi kulit ini ada yang disebut dengan elektron valensi. Sebenarnya di semua konfigurasi ada ya. Untuk di sini ada yang disebut dengan elektron valensi. Biasanya disingkatnya EVI. Di sini definisinya adalah elektron pada kulit terluar. Jadi elektron valensi ini jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Contohnya, berarti kalau di sini elektron valensinya ini 7, ini 2, ini 1 gitu. Itu yang dimaksud dengan elektron valensi. Contoh saya punya kasus lain, misalkan di sini saya punya nomor atom 19K. Berarti konfigurasi yang tepatnya adalah 2, 8, sisa 9 ya. 9 bisa kita pecah lagi enggak? Bisa, keadaan stabil sebelumnya ada 8, seperti itu, berarti 8, 1. Nah, berarti K ini kalau kita jabarkan dia memiliki 4 kulit, kemudian elektron valensinya adalah 1 gitu. Ya, cukup mengerti ya untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah ini juga adik-adik pasti pernah pelajari di SMP, sebagian mungkin pernah kalian pelajari gitu ya. Nah selanjutnya kita akan lanjutkan ke bahasan tentang konfigurasi berdasarkan subkulit. Kenapa ini punya kelemahan apa sih? Jadi untuk kelemahan dari elektron konfigurasi kulit ini, dia belum bisa menjelaskan bagaimana ada yang disebut dengan golongan B. Jadi golongan B itu golongan yang ada pada tabel periodik. Intinya ini tuh tidak berlaku umum. Ini biasanya berlakunya hanya untuk golongan-golongan A saja ya. Jadi tidak bisa menjelaskan untuk golongan D ketika ada subkulit D seperti itu. Nah nanti mungkin apa sih golongan B? Golongan D itu, golongan B atau D atau transisi itu nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di video selanjutnya, nanti tentang sistem periodik unsur di bab kedua ya. Nah paling ini juga masih kita pakai kok. Ini masih kita pakai untuk konfigurasi kulit ini sendiri. Nah tapi lebih tepat, bukan lebih tepatnya, lebih detailnya lagi, lebih mendalam lagi, baru kita akan gunakan di konfigurasi elektron berdasarkan subkulit seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi ini yang kedua, konfigurasi elektron ya. Jadi konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini lebih detail lagi, lebih mendalam lagi dari kulit, karena ternyata dalam setiap kulit itu ada sub-subnya, bagian-bagian sub dari kulit tersebut. Nah, saya akan buatkan tabel lagi seperti yang sebelumnya untuk memudahkan adik-adik. Jadi tabel awal itu kan ada kulit ke, kemudian nama kulit, kemudian subkulit. Sekarang ada subkulit ya. Baru di sini ada elektron maksimal. Nah, kulit ke itu adalah kulit pertama. Nah, kulit pertama itu dia mempunyai satu subkulit, yaitu subkulit S. Kulit pertama itu tadi K ya. K ini punya subkulit yang disebut dengan S. S ini sebenarnya dari apa ya? Dari bentuk, nantinya bentuk si orbitalnya. Nah,
kayak gitu. Kemudian kulit kedua, nah oh iya, kulit pertama itu kan tadi maksimalnya berapa? Tadi itu kan 2N kuadrat, berarti 2. Otomatis kulit S ini mempunyai elektron maksimal sebanyak 2. Kulit kedua ada kulit L, dia mempunyai 2 subkulit, yaitu ada P. P di sini ada 2 ya. 2-nya itu maksudnya S dan P. Nah, S dan P di sini untuk elektron maksimalnya, karena kita tahu bahwa S itu 2, berarti P-nya berapa? Nah, ini kan 2, berarti P maksimalnya berapa? Dari kulit kedua. Kulit kedua itu maksimalnya 8, berarti 8 kali 2 berarti P-nya 6, begitu. Kulit ketiga itu M. Ada berapa subkulit? Ada 3 subkulit. Yang pertama S, kemudian P, dan ada D. Nah, elektron maksimalnya sama. Kita udah tahu ini 2 dan 6. Ternyata kulit ketiga itu maksimalnya 18. Ini udah 8, berarti sisanya 10. Kemudian kulit keempat itu ada M, N. Ada 4 subkulit S, P, D, F. Elektron maksimalnya sama, ini 2, 6, 10. Karena maksimalnya 32, berarti ini sisanya ada 14, begitu. Nah, ini yang akan kita pakai adalah di subkulitnya, bukan di seperti tadi langsung 28, 6, 28 kayak gitu. Nah, bagaimana cara atau urutan tingkat energinya? Kalau tadi langsung aja, untuk KLMN itu semakin luar kulit, berarti tingkat energinya semakin tinggi. Makanya diisi itu dari yang rendah dulu. Makanya kulit ke-1, kulit kedua, ketiga, keempat. Kalau ini ternyata ada aturannya untuk konfigurasi subkulit. Nah, biasanya peningkatannya seperti ini. S, SP kuadrat, SDP kuadrat, SFDP kuadrat. Maksudnya apa? Maksud ini sederhananya gitu ya. Jadi S, kulit kedua itu ada SP kan ya, berarti ada 2 SP kuadrat, nanti urutannya. Terus kulit ketiga itu ada yang baru, yaitu subkulit D, letakkan di urutan kedua, SDP kuadrat. Kulit keempat ada subkulit yang baru, ada F, F letakkan di urutan kedua, SFDP kuadrat. Nah, untuk mempermudah biasanya di bimbel Klinik Genius ini kita menggunakan singkatan gitu ya. Jadi sebenarnya ini cukup efektif digunakan untuk adik-adik, karena biasanya siswa-siswa itu lebih ingat justru dengan caranya daripada yang di buku yang menggunakan urutan ular ya. Jadi ini urutannya SP, SP, SDP, SDP, kemudian SFDP, SFDP. Ini untuk urutannya. Jadi biasanya disebutnya saya suka pisang 2 kali ya, maaf. SP-nya 2 kali ya. SP. Saya suka pisang, suka dengan pisang, suka pisan dengan pisang, atau suka fefaya dengan pisang, suka fefaya dengan pisang. Kalau pisan itu sebenarnya bahasa Sunda, jadi pisan itu sangat suka gitu ya, suka sekali gitu, suka sekali dengan pisang gitu. Cuman diplesetkan, jadi si P-nya itu V gitu ya. Atau karena ini berlaku untuk umum, boleh adik-adik singkat jadi suka fefaya. Jadi fefaya, ya pokoknya intinya diplesetin ya, suka fefaya dan pisang gitu ya. Jadi biasanya gitu, saya suka pisang, suka dengan pisang. Nah, ini dari sini ininya apa? Penguraiannya. Nah, ini belum lengkap ya. Kita lengkapi dengan nomor kulitnya. S itu mulai ada di nomor 1 ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7. Nah, selanjutnya P itu mulai ada di subkulit. P itu mulai ada di kulit kedua. Berarti
mulai dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan D mulai dari nomor kulit 3. 3, 4, 5, 6. F mulai dari kulit keempat, berarti 4, 5. Nah, kurang lebih urutannya begitu ya. Jadi semakin ke sini, ini tingkat energinya semakin tinggi. Semakin ke kanan itu tingkat energinya semakin tinggi. Nah, aturannya kita menggunakan prinsip ya. Prinsip Aufbau. Jadi di sini ada prinsip Aufbau. Pokoknya kalian penulisannya seperti ini ya. Bahwa pengisian elektron mulai dari tingkat energi paling rendah. Nah, jadi pengisian elektron itu dimulai dari yang tingkat energinya paling rendah. Berarti kita mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, dan seterusnya. Dengan aturan bahwa elektron maksimalnya ini. Di S itu maksimal elektronnya 2, di P itu 6, di S itu 2, P6, D 10, F itu 14. Nah, seperti itu. Nah, supaya lebih tergambar bagaimana sih aturan dari Aufbau ini, pengisian konfigurasi elektron subkulit, saya akan gunakan contoh untuk senyawa ini. Untuk unsur ini 11Na. Kalau sebelumnya kita menggunakan cara kulit, ini tinggal langsung aja 2, 8, 1 gitu kan. Artinya di sini dia memiliki kulitnya 3, elektron valensinya sama dengan 1 gitu kan. Nah, dengan menggunakan subkulit berarti langkahnya menjadi seperti ini. Kita mulai dari 1S, berarti 1S. Nah, maksimal elektronnya S itu 2, kemudian 2S, 2, 2P, 6. Ini udah berapa? 2 tambah 2, jadi yang atas tuh jumlah elektron. Jadi yang ini tuh jumlah elektron ya. Jadi 2, 2, 6, sisa ada 3S. 3S berapa? Sisanya 1 ya. Nah, berarti kayak gitu, 3S 1. Nah, dari sini juga kalian bisa tahu bahwa kulit kulit yang dia miliki ada berapa? Kulitnya ya kita lihat aja koefisiennya. Jadi ini menunjukkan kulit, sedangkan yang S ini dia menunjukkan subkulit. Berarti kulitnya kan ada 3 di sini, paling gede kan 3 di sininya, berarti kulitnya ada 3. Elektron valensi itu elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya ada 3 ya. Berarti elektron valensinya ini ada 1 di atasnya, berarti Fe-nya juga sama dengan 1 begitu. Ya. Jadi pasti sama apabila kita menggunakan konfigurasi elektron dengan kulit dan subkulit. Cuman masalahnya untuk sifat-sifat yang lebih detailnya itu lebih lengkap menggunakan yang ini, subkulit ya. Jadi kalau ditanya ada berapa subkulit? Subkulitnya ada 1, 2, 3, 4 gitu. 4 subkulit yaitu S, S, P, dan S untuk 11Na. Cukup mudah dan dimengerti ya untuk mengerjakan konfigurasi subkulit berdasarkan aturan yang berdasarkan tingkat energi yang Aufbau seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan ringkasan terkait bagaimana elektron valensi untuk untuk konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini. Jadi, nah, untuk elektron valensi kemungkinan biasanya sampai
itu biasanya udah cukup banyak gitu ya. Jadi biasanya yang F itu jarang dibahas karena F itu merupakan golongan transisi dalam. Nantinya yang bukan transisi dalam, yang lantanida dan aktinida kayak gitu. Jadi itu sepertinya jarang terbahas. Jadi kita fokuskan di elektron valensi ketika belakangnya itu ada S pangkat N, P pangkat N, D pangkat N. Apabila berakhir di S pangkat N, berarti ini elektron valensinya sama dengan N. Kalau P, ini elektron valensinya sama dengan N ditambah yang ada di S, ya, elektron di S nantinya. Kalau D pangkat N, elektron valensinya juga sama N ditambah yang ada di S, ya. Contohnya apa? Misalkan saya punya contoh 26 Fe. Nah, untuk bikin konfigurasinya bagaimana untuk 26 Fe ini? Coba kita dari sini ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, berapa? 10, 20, 3D6. Nah, ternyata untuk 26 Fe, tadi udah 4S 3D kan? Nah, ini ya, pokoknya urutannya sesuai dengan yang ini. Jadi kalau kalian mau membuat konfigurasi elektron subkulit, bikin dulu urutan ininya biar nggak pusing gitu. Nah, ternyata berakhir di sini. Berarti kita tahu dari situ bahwa untuk kulitnya ada berapa? Untuk kulit kita dari yang terbesar ini kan ada 4 ya, berarti bukan 3, bukan berarti yang berakhir di 3 ya, tapi di sini ada 4S, artinya kulit keempat juga terisi sebanyak 2 elektron gitu. Berarti kulitnya ada 4, elektron valensinya berapa? D. D itu aturannya ini. N itu yang di atasnya 6 ya. 6 ditambah di S ada berapa elektron? Ada 2, berarti 8 begitu. Itu elektron valensi buat ketika belakangnya D gitu ya. Nah, untuk konfigurasi elektron juga di sini ada yang disebut dengan aturan penuh dengan setengah penuh. Jadi aturan penuh setengah penuh ini keadaan di mana menunjukkan bahwa ada keadaan yang lebih stabil seperti itu. Cukup aja ya untuk membuat konfigurasi elektron dari 26 Fe menggunakan cara subkulit. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk penggambaran 26 Fe ini, ternyata kurang lebih sebenarnya kita bisa tahu juga data berapa kulitnya, kemudian elektron valensinya berapa, seperti itu. Nah, contoh lain, misalkan saya punya ini 13Al. Coba kita buat konfigurasi elektron untuk 13Al, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P berapa? 1 ya? Ya, betul. Ada 13 ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa kulitnya ada berapa? Kulitnya itu ada paling gede 3 ya. 3. Kemudian elektron valensinya ini berakhir di P. P itu tinggal N tambah S. Berarti 1 ditambah ini. Karena kan di kulit ketiga ini ada ini sama ini. Berarti kalau di kulit terakhir tinggal 1 tambah 2. Berarti 3. Jadi sebenarnya mudah juga, cuma mungkin adik-adik merasa ribet karena ini panjang gitu ya. Nah, ada juga catatan ketika berakhir di subkulit D. Ada beberapa keadaan yang harus adik-adik ingat. Ini saya tidak hapus ya, karena untuk mempermudah nantinya. Terdapat catatan note bahwa ada yang disebut dengan aturan penuh atau setengah penuh adalah keadaan yang lebih stabil.
dari si orbital. Nah, contoh kasus. Nah, di sini saya punya contoh untuk nomor atom 24 Cr. Nah, kita pertama buat dulu konfigurasi elektronnya sesuai aturan tingkat energi dari subkulit ini. Jadi, di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2, 3d berapa? Ini kan 10, 20, berarti sisanya 4, 3d 4. Nah, berdasarkan urutan ini, konfigurasi yang kita peroleh seperti berikut. Ternyata apabila kita menggunakan aturan yang dari Okbo tadi, bahwa aturan penuh atau setengah penuh itu adalah keadaan yang lebih stabil. Ini bisa kita ubah, jadi ini kurang tepat karena ada yang lebih tepatnya lagi. Apa yang lebih tepatnya? Tadi gunakan aturan penuh atau setengah penuh. Jadi D itu kan maksimal elektronnya tadi 10, sedangkan ini 4. Nah, sedangkan si S ini aturannya itu maksimalnya 2, setengahnya berarti 1. Nah, nanti elektron dari S ini 1 diberikan ke D, 1 elektron, ya. Jadi ini lebih tepat apabila 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 gitu. Jadi aturannya jadi seperti ini. Ini keadaan yang lebih stabil atau yang tepat gitu ya. Ini setengah penuh, ini juga setengah penuh. Kalau yang tadi ini penuh, tapi ini nggak jelas, nggak penuh, nggak setengah penuh juga. Jadi untuk 24C ini, apabila kita sederhanakan, lebih tepatnya itu yang bawah, ya. Begitupun di nomor atom 29CU ini juga sama. Kita gunakan aturan yang sama, bahwa penuh setengah penuh itu keadaan yang lebih stabil. Jadi kita tambahkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2, 3d9. Begitu kan? Tapi apabila kita sederhanakan, ternyata ini bisa kita pindahkan 1 elektron menjadi 4s1, 3d10. Yang tadinya penuh tapi nggak jelas penuh atau setengah penuh, sekarang menjadi setengah penuh dan penuh. Jadi yang bawah ini lebih tepat seperti itu. Jadi jangan lupa untuk membuat konfigurasi ada aturan penuh dan setengah penuh, ya. Nah, kasusnya biasanya terjadi di nomor atom 24 dengan 29 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan bagaimana sih mempersingkat konfigurasi elektron subkulit yang panjang ini. Karena kan kadang kita merasa malas ya, ribet juga ya seperti ini. Nah, ada cara yang disebut dengan penyederhanaan menggunakan gas mulia. Cara yang disebut dengan penyederhanaan menggunakan unsur-unsur gas mulia. Kenapa kita menggunakan gas-gas atau kenapa kita menggunakan unsur-unsur yang ada di gas mulia? Karena unsur gas mulia ini elektron valensinya sudah memenuhi keadaan stabil, yaitu mengikuti aturan oktet bahwa elektron valensinya itu 8 atau duplet elektron valensinya 2. Ya, 2 itu hanya helium saja. Tapi untuk sisanya itu elektron valensinya adalah 8 gitu. Jadi itu supaya tidak tidak ribet gitu ya penulisannya, boleh kita sederhanakan. Kan kalau kita lihat tadi yang 24, aduh panjang banget nih, ternyata ini bisa kita singkat. Bagaimana cara penyingkatannya? Nah, saya tambahkan di sini. Ini kan ada urutan dari pembuatan urutan konfigurasi berdasarkan subkulit. Jadi saya kasih sekat gitu ya. Ketika ketemu S dengan S atau udah berbeda kulit, kita kasih batas ini, kemudian S di sini, kemudian di sini, kemudian ketemu S lagi ini, ketemu S lagi di sini, selanjutnya di sini. Nah, setiap pembatasan tersebut merupakan keadaan konfigurasi untuk unsur gas mulia yang dimulai dari helium, neon, argon,
sampai sini, kripton dari awal sampai 4P, kemudian xenon dari awal sampai 5P dan seterusnya. Jadi untuk 24 CR ini bisa kita singkat penulisannya. Cara mengetahui penyingkatannya bagaimana? Nah, cara mengetahuinya dari nomor atom, bahwa helium itu nomor atomnya Hem. Kan di sini ya saya tuliskan. He, Ne. Nah, seperti ini. Bahwa helium itu 2, neon itu 10, argon itu 18, kripton 36, 54. Kemudian ini 8 tambah 4 86. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk nomor atom helium, neon, argon sesuai untuk golongan 8A atau gas mulia. Contoh kasus tadi 24 CR ya. Kalau kita lihat 24, ternyata 24 itu antara 18 dengan 36, berarti kita singkat dari argon. Di sini kita tulis AR. Kemudian setelah AR itu ada 4S. 4S2, 3D 4. Tapi ini kurang tepat, jadi 4S1, 3D 5 begitu. Jadi itu penyingkatannya. Contoh lain, 13AL. 13 itu antara Ne sama AR. Ne berarti kita pakai yang Ne. Ne, kemudian diikuti 3S. Ini kan segini tadi udah 10 ya. 2, 3P, 1. Jadi ini cukup simple, singkat dibandingkan kita menuliskan semuanya gitu ya. Jadi ada beberapa teknik dalam membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Bisa kita tulis semuanya, bisa juga kita singkat dengan menggunakan penyederhanaan menggunakan gas mulia. Contoh lain ya, sekali lagi, misal saya punya 20 Ca. Berarti penulisannya dari AR. AR, setelah AR itu ada 4S ya, 4S2 begitu. Ya, jadi sangat simpel sekali apabila kita menggunakan penyederhanaan dengan gas mulia. Nah, sekian terkait konfigurasi elektron menggunakan kulit dan subkulit. Nah, kita akan lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu tentang kuantum atau bilangan kuantum untuk berdasarkan konfigurasi elektron. Oke, cukup mudah ya untuk memahami bagaimana adik-adik bisa mengerjakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan berdasarkan subkulit. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan bisa membantu adik-adik belajar dimanapun. Bagi adik-adik, apabila memahami materi ini dengan sangat baik, silakan like video ini dan jangan lupa apabila adik-adik merasa kebingungan, kemudian ada part di mana adik-adik merasa, aduh, kok ini susah ya? Dan masih ada banyak pertanyaan, silakan adik-adik komen di video ini. Dan jangan lupa juga terus pantengin channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Dan jangan lupa subscribe channel tersebut. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi dengan cara menekan tombol lonceng seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video yang lainnya. Karena di channel YouTube ini akan banyak sekali diupload video-video pembelajaran yang nanti akan membantu adik-adik untuk belajar dimanapun. Saya Dea Santikara Hayu pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.